Boleh lebih ke atas? Ya. Sekali lagi, Pak. Nah. Oke. Oh. Ini kenapa di pertama itu nggak 100% gitu, Pak? Majalengka terkenal dengan gedong gincunya ya, yang sangat bata-bata genteng ya. Tahu Jatiwangi berarti, Pak? Jatiwangi itu. Ya, Jawa Barat itu bukan hanya Bandung, Pak. Ya, justru itulah saya dan Kang Ilham Habibie itu konsep membangun Jabar ke depan ini dengan konsep yang berkeadilan. Artinya betul tadi bahwa masalah Jawa Barat itu bukan hanya di Cekung Bandung. Terus dengan Majalengka, Ya, masa kecil misalnya gitu. kenangan masa kecil ketika di Majalengka ini kan karena berdekatan ya. Anak-anak muda di Majalengka harus mempersiapkan diri. Selamat malam, Pak Ustadz. Selamat malam. Wah, ini Pak Ustadz udah dari subuh nih di Majalengka. Iya, dari subuh. Dari Cikijing. Iya, keliling Cikijing, Majalengka, keliling di Majalengka. Itu gimana, Pak? Kesan di Majalengka apa nih yang... Alhamdulillah saya banyak melihat ada beberapa potensi yang luar biasa saya jumpai di Majalengka ini ya. Kemarin tadi pagi saya melihat pasarnya, sebenarnya pasar udah bagus-bagus pasar ya. Kemudian juga hasil produksi ininya juga pertaniannya bagus. Pertanian. Ya, bertani bisa 4 kali dalam 1 tahun, berarti nggak pernah ada jeda. Betul. Yang kedua, hasilnya tadi ke pasar itu saya beli alpukat, mau beli jengkol, ya bagus-bagus jengkolnya itu. Beda dengan di pasar-pasar yang kecil-kecil itu katanya memang betul dari Majalengka. Berarti tanahnya memang subur dan bagus untuk lahan pertanian. Satu kata untuk Majalengka, Pak. Semangat dan berhasil menang. Bapak kan lahir di Cirebon nih, Pak. Ya, mungkin betul. punya kenangan emosional khusus dengan Majalengka. Ya. Kenangan masa kecil misalnya gitu. Kenangan masa kecil ketika di Majalengka ini kan karena berdekatan ya. Majalengka ini dengan Cirebon, jadi artinya ada saudara-saudara saya juga yang tinggal di Lewi Munding, jadi lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat teman-teman di Majalengka. Oleh karena itu Majalengka bagi saya ini banyak hal yang sejak kecil saya terima informasi-informasi yang menarik gitu tentang Majalengka, apalagi dulu ketika musimnya ini nih bata-bata genteng ya. Tahu Jatiwangi berarti, Pak? Jatiwangi itu luar biasa dari situ. Iya. Ya, kita agak serius sedikit, Pak. Oke. Karena kita tuh sekarang lagi menghadapi pilkada dan kebetulan calonnya cuma 2, jadi cenderung agak panas nih, Pak. Gitu ya. Padahal sebenarnya saya kira ada yang jauh lebih penting, yaitu adalah pemilihan gubernur. Iya. Misalnya di Majalengka ini Pak Aher membangun BIJB, Iya. Pak Ridwan Kamil membangun alun-alun gitu. Iya. Kadang-kadang impactnya lebih besar, buruk dan baiknya gitu, Pak. Nah, kira-kira Bapak bakal membangun apa nih? Ya, kita ingin membangun satu hal yang tentu dengan konsep kebersamaan. Makanya kita juga nanti akan lihat RPJMD dari pemerintah Kabupaten Majalengkanya itu sendiri apa yang mau dibangun. Nah, jadi yang saya lebih tekankan adalah bagaimana hari ini kita justru mempersiapkan SDM dan mesejahterakan SDM-nya. Hari ini anak-anak muda kita lagi diberikan kesempatan bonus demografi. Betul. Oleh karena itu anak-anak muda di Majalengka harus mempersiapkan diri. Di era bonus demografi ini harus punya tekad kuat untuk bangkit dan bisa sukses. Ya, itu salah satu keresahan kami, Pak. Iya. Misalkan ada BIJB, ada segitiga Rabana dan sebagainya, itu kan nanti mungkin ya buat apa kalau kita jadi penonton sendiri kan. Betul. SDM kita yang harus ditingkatkan gitu, Pak. Itulah makanya saya dan Kang Ilham Habibie konsentrasi betul untuk mempersiapkan SDM unggul. Nah, oleh karenanya kita justru nanti akan menempa SDM unggul itu melalui sekolah-sekolah, dan ini kita ingin melingkan dengan manufaktur atau pabrik-pabrik yang ada di Jawa Barat. BIJB salah satunya adalah peluang untuk tadi kita mendapat pasar tentu ya. Karena dengan hadirnya tamu-tamu melalui bandara BIJB, orang akan berdatangan dan melihat apa sih produk di sini. Nah, sebagai oleh-oleh akan mereka bawa ke manapun daerah yang akhir tujuan mereka kan. Nah, ini yang menarik sehingga tadi yang perlu disiapkan adalah tadi UMKM apa yang bisa membuat daya tarik masyarakat dunia bahkan untuk bisa melihat hasil-hasil UMKM kita.
Terakhir nih Pak Ustadz, kita dari Songeri merasa sangat berterima kasih, sebuah kebanggaan besar bagi kami dikunjungi oleh calon gubernur. Iya. Tapi kalau boleh bercerita sedikit, Songeri itu punya sedikit filosofi Pak. Apa tuh? Eri itu kan dari bahasa Sunda yang artinya ilalang. Iya. Ketika di kota mah karena dianggap mengganggu Pak, jadi disingkirkan gitu. Iya. Tapi ketika kita pindah ke hutan, seperti yang Bapak lihat, kita di hutan bisa tumbuh sendiri kalau di hutan. Iya. Nah ini yang saya kira bahwa ya Jawa Barat itu bukan hanya Bandung, Pak. Iya, justru itulah saya dan Kang Ilham Habibie itu konsep membangun Jabar ke depan ini dengan konsep yang berkeadilan. Artinya betul tadi bahwa masalah Jawa Barat itu bukan hanya di Cekung Bandung, ya, Betul. atau di perkotaan-perkotaan saja, tapi semuanya. Oleh karena itu pembangunan ke depan harus berkeadilan. Selain juga tadi yang ada di Cekung Bandung, juga harus ada yang utara selatan terperhatikan, timur barat juga diperhatikan, sehingga nggak kemudian rentan sekali lagi karena nggak terperhatikan ingin akhirnya memisahkan diri. Nah tentu situasi-situasi seperti ini perlu tadi ada kearifan yang datang dari para pemimpin di Jawa Barat. Semua ingin merasakan kue pembangunan ini secara merata. Nah itulah yang saya dan Kang Ilham Habibie mudah-mudahan akan berusaha tadi untuk membagi kue pembangunan ini. Tentu jika Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan untuk menang di Pilkada 2024. Siap. Ini izin Pak, boleh angkat tangan? Tiga jari. Boleh. Boleh lebih ke atas? Ya. Sekali lagi Pak. Nah. Oke. Okay. Ini kenapa di pertama itu nggak 100% gitu Pak? Oh gitu. Ya kan tahapan. Hari ini kita mulai survei merangkak. Ya akhirnya dan pada akhirnya insya Allah akan menjadi pemenang. Ya, nah kami percaya karena ini yang kedua untuk Bapak bisa lebih dari 100% dan saya kira ini waktunya untuk menggapai apapun yang Bapak ingin Insya Allah. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Mari, makasih banyak ya. Semangat terus anak muda. Main-main lagi ke Majalengka. Amin, insya Allah. Majalengka terkenal dengan gedong gincunya ya, yang sangat khas dan nggak ada di daerah lain. Siap. Iya, mudah-mudahan itu juga bagian dari kearifan lokal yang harus diangkat. Haturun atas waktunya Pak. Ya, sami-sami sukses selalu. Oke. Mohon ya.